Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Firial Mumtazah, NIM 1814299 dari PBSC semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soalnya ada 3. Yang pertama, sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Soal yang kedua yaitu jelaskan permasalahan perbankan di Indonesia pada tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Jawaban soal pertama dari tujuan The Basel Committee yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Jawaban soal nomor 2 terkait menjelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia pada tahun 1992. Menurut sumber yang diolah dari Carl Johan Lindgren yang terindikasi dari kredit bermasalah yang terkonsentrasi oleh bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Kemudian terjadinya kondisi uang yang beredar dan kredit tumbuh cepat setelah deregulasi 1988. Kemudian pula terjadi kondisi arus modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Kemudian terjadi pula peningkatan tingkat bunga antar bank dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Kemudian diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen resiko. Artinya, aspek-aspek dari fungsi manajemen secara keseluruhan menjalankan kebijakan mutu. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Artinya, kebijakan yang diambil bertujuan agar perekonomian berjalan ke arah yang positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan, artinya suatu tingkat keberhasilan proses pemeriksaan, pengawasan, monitoring untuk memelihara kesehatan bank. Jawaban soal nomor 3 terkait mengenai bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan, maka dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Sebenarnya, untuk dapat melakukan pelaksanaan pengawasan bank yang efektif itu, apabila sistem pengawasan tersebut sudah memenuhi prinsip yang telah ditetapkan. Adapun prinsip dalam The Basel Core Principles yang terdiri 25 prinsip, terbagi dalam 7 kelompok. Yang pertama, preconditions for effective banking supervision. Yang kedua, licensing and structure. Yang ketiga, prudential regulation and requirement. Yang keempat, method of ongoing banking supervision. Yang kelima, information requirement. Yang keenam, formal powers of supervisors. Yang ketujuh, cross-border banking. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.